Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya akan mengabarkan tentang banyak juga teman-teman yang mend-DM saya. Kemudian di kolom komentar menanyakan soal bagaimana sekarang Emiliano Jonathans kabarnya. Dan saya memberikan kepada teman-teman bahwa dia sudah pulih. Saya pikir 95% sudah oke, ya, dan bahkan dia sudah memulai latihan. Setelah pada 8 Maret yang lalu di tahun ini, dia terakhir kali bermain saat dipinjamkan dari Utrecht ke klub Excelsior. Kemudian bertanding melawan SC Heerenveen. Disitulah dia mengalami cedera padahal dia baru masuk lapangan. Jadi Emiliano ini sebelum ditandu keluar lapangan karena cedera di ACL dia, tuh di bagian lutut yang begitu parah, ya. Dia baru main 9 menit. Jadi hanya 9 menit sebagai pemain pengganti. Dan juga terjadi insiden di sana dengan pemain pengganti dari lawannya dari Heerenveen, namanya Kristan Petrov, ya, pemain Bulgaria yang juga di FIFA Series yang lalu Kristan Petrov ini datang bermain di Jakarta, ya. Nah itu ya musibah yang dialami oleh Emiliano, sehingga dia lama kena ACL ya dari bulan Maret dan sampai pada bulan kemarin dia sudah merasa oke, dan di Agustus ini dia mulai pelan-pelan untuk berlatih. Itulah namanya itu masuk, ya, di dalam perhatian John Heartman sebagai pelatih untuk di bulan depan ada FIFA Asian Cup, ya. Dan memang belum final call, kalau bisa dikatakan masih akan berubah. Dan saya beberapa waktu yang lalu sudah memasukkan namanya ya di dalam daftar list itu, sehingga banyak perdebatan yang terjadi, dan saya pikir ini 95% nama-nama itu akan masuk. Kalau tidak berubah ya itu masuk. Mungkin kalau ada pergantian 2-3 pemain lah. Jadi sudah sebagian besar, bukan hanya 50%, 70%, 80%, tapi 90%, menurut saya 95%. Tinggal teman-teman lihat aja. Tunggu aja pengumuman. Nah, kembali ke Emiliano. PSSI terus bisa memantau kebugaran dari Emiliano. Dia oke, masuk di FIFA Asian Cup karena dia menjadi bagian penting. Ya, pemain berusia 26 tahun ini 22 tahun, masih muda, 22 tahun. Ini sangat dibutuhkan dalam tim. Tapi kondisinya memang bugar. Dan ada harapan itu, ya, terbuka untuk dia kembali memperkuat Merah Putih, karena terakhir dia bermain itu di FIFA Matchday, ya, yang sebelumnya tahun lalu itu di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Kita ada FIFA Matchday saat itu masih dipegang oleh pelatih Patrick Kluivert menghadapi dua tim, ya, Taiwan dan Lebanon. Dan kita menang dengan 6-0 lawan Taiwan. Itulah Emiliano bermain. Oke, kemudian dia tidak bermain lagi sampai sekarang karena dalam pemulihan cedera. Makanya semoga doa-doa dari masyarakat Indonesia, ya, pencinta Emiliano itu terkabul bahwa dia bisa pulih total, dan sudah depan mata dia akan kembali merumput, memperkuat Garuda, karena banyak yang menantikan, merindukan sosok dari Emiliano Jonathans ini untuk hadir. Artinya dia pemain sayap yang bagus, punya kecepatan, ya, dribblingnya oke, skill, teknik tidak bisa diragukan lagi. Sehingga ini akan menambah opsi yang bagus bagi John Heartman untuk jika ia dalam keadaan bugar. Jadi terus dipantau, ya. Kalau memang dia belum begitu bugar fit, mungkin dia akan tergantikan. Makanya saya bilang kan, di antara 26 nama itu mungkin hanya 2 atau 3 yang akan bergeser untuk nantinya masuk yang lain. Nah, teman-teman, banyak polemik yang muncul yang bicara soal Rizky Ridho ini, ya, yang tidak ada namanya. Kalau bicara soal Rizky Ridho, karena kemarin kan kita tahu bersama di AFF memang dia bukan pada hari yang bagus. Ya, beda kalau dia bermain dengan Jay Ises dan Justin Hubner, oke, terus sebuah chemistry sudah tercipta. Di sana kalau bermain dengan 3-4-3 baik dari zaman STY juga kan sudah terlihat bahwa dia pemain yang konsisten. Ya, tapi kemarin memang harinya tidak baik di AFF dengan ada beberapa kesalahan yang dibuat, ya, termasuk lawan Vietnam dan juga dengan salah komunikasi bersama dengan Cahya saat gol balasan dari Ivan Fandi melawan Singapura yang 1-1 yang membuat kita out. Ya, disitulah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada final call terakhir Rizky Ridho akan masuk. Jadi ini info buat teman-teman, ya. Jadi bisa saja dia masuk. Entah, semua tergantung dari John Heartman. Apakah dia akan bermain sebagai pemain inti kalau Jay datang bersama dengan Justin Hubner atau Elkan Bagot, ya, karena kemarin kan ketika Jaya yang ada Elkan yang bermain bagus bersama dengan Rizky. Jadi tergantung siapa pasangan Rizky. Ketika dia tidak diberikan beban yang berat,
Ya seperti di AFF tentunya dia akan bagus seperti yang kita lihat melawan Oman kan, melawan Mozambik sebelumnya. Kita bisa lihat juga bermain melawan Bulgaria, ya melawan Saint Kitts itu baik. Makanya tidak tertutup kemungkinan. Lalu bagaimana kalau bisa Rizky masuk lagi untuk masuk di FIFA Asian Cup? Akan dilihat nantinya. Saya pikir kan kompetisi Liga Super akan mulai. Jika Rizky bermain dengan konsisten bagus, tentunya akan dipantau dan pasti akan masuk. Dan saya rasa dia akan diambil. Ada 3 pertandingan yang akan dilalui oleh Rizky Ridho. Ini semua pertandingan yang berat. Saat memperkuat Persija di Liga Super. Karena kan tanggal 4 bulan depan itu September sudah dimulai Liga Super. Ketemu Borneo pertama, tandang. Kemudian di kandang ada Persib. Nanti mereka ketemu lagi dengan Malut. Jadi tiga tim besar kuat. Nah disitulah ditunjuk tantangan buat Rizky Ridho. Dan saya rasa ya ada pintu tidak tertutup kemungkinan dia akan masuk lagi dan dia akan memperkuat timnas. Namun semua tergantung dari penampilan Rizky Ridho, juga dari BTN dan juga dari John Herman untuk bisa melihat ini. Kemungkinan untuk Rizky Ridho tetap berada di dalam squad entah sebagai pemain inti di starting eleven atau sebagai super sub, itu tergantung dari pelatih kepala ya. Jadi memang kalau dicari 3 nama yang akan masuk bisa saja selain Ridho untuk sektor penjaga gawang juga. Karena kan Hernando dalam pemulihan. Kalau Hernando tidak ada, Cahya Supriyadi. Walaupun dari dulu saya lebih suka memang Teja akan tampil, tapi oke lah lupakan itu. Tapi ada Cahya yang bisa masuk untuk bersama dengan timnas ya kalau bukan Hernando ya. Kemudian pemain lain yang punya kesempatan juga untuk masuk adalah Esra Walian. Karena dia tampil bagus dengan Indonesian All Star ketika menghadapi Aston Villa kan. Dan ini pemain yang sempat disebut-sebut oleh John Herman. Jika dia dalam keadaan bagus, keadaan bugar, bukan tidak mungkin pintu bagi Esra Walian kembali masuk tim nasional itu terbuka. Dan banyak yang menginginkan juga Esra coba untuk dipanggil ya untuk masuk. Jadi kita bisa melihat ya. Jadi kalau 3 pemain yang tidak bugar misalnya sampai pada waktunya ya Nando, Miliano, dan juga dengan Marceng atau Marcelino Ferdinand. Karena kan 3 ini yang belum begitu bugar kan. Ya walaupun sudah mendekati 100%. Karena Marcelino juga baru selesai operasi di Spanyol. Jadi akan dilihat kebugaran dia. Apakah memungkinkan walaupun namanya itu masuk. Ketika tidak ada ya dia belum begitu oke. Marcelino mungkin tidak tersedia. Maka pemain lain yang masuk. Makanya nama-nama yang antri untuk masuk itu ya Esra Walian salah satu yang saya pikir akan oke ya untuk bermain. Dan baru mungkin saja pemain lain yang pemain baru yang menjadi kejutan yang belum bermain kemarin di Piala AFF misalnya Rivaldo Pakpahan dari Borneo mungkin menjadi opsi lain untuk bisa bermain. Atau Adam Alis misalnya dari Persib juga mungkin kemungkinan bisa menjadi pemain lain yang disiapkan. Jadi memang tidak akan berbeda jauh. Tidak ada dari nama-nama kemarin yang saya kasih untuk tiba-tiba 10 orang di antaranya nggak ada. Karena semua kan pemain dari luar sudah pasti. Nama-nama yang sudah jamin untuk masuk itu sudah terlihat teman-teman ya. Misalnya Emil Audero, Martin Pas itu pasti masuk. Jai Ises apalagi sebagai kapten, Justin Hapner, Elkan Baigot ya kan udah pasti. Calvin Verdong, Kevin Dix ya, Dean James itu udah pasti masuk. Nathan Joe Pelupesi udah 10 yang ada di sana ya. Belum lagi kita tahu ada Sandy Walsh misalnya, Ragnar ya akan masuk, Tom Hai, semua kan Ivar Jenner, semua pasti Eliano Reinders pasti akan masuk. Donny Tree juga, Beckham Putra, itu nama-nama yang saya pikir pasti akan masuk. Dengan satu yang lain misalnya Kakak Ricky Kambuaya itu pasti masuk. Adrian Wibowo pasti akan masuk. Mitchell Baker itu udah pasti masuk. Luke Fikri apalagi setelah dia diambil sumpah tanggal 17 Juli yang lalu dan dia tidak tersedia di AFF, klubnya memberikan izin MacArthur untuk bermain di FIFA Asian Cup. Ya makanya Luke Fikri akan masuk. Itu pun sudah 20-an yang masuk. Jadi makanya saya bilang ketika nama-nama itu sudah masuk mungkin hanya 3 pemain tambahan yang masuk. Dan salah satu memang ya tetap akan tersedia pintu bagi Rizky Ridho untuk kembali. Itu bisa saja teman-teman ya. Makanya berpulang ke John Herman dan penampilan Rizky Ridho nantinya konsisten bersama dengan klub di Persija. Ya. Sampai di sini saya berbicara tentang Miliano yang terus dipantau termasuk dengan Marceng kondisinya pasca operasi bagaimana untuk bisa melihat ya apakah di bawah Mister juga perlu kiper ketiga apakah Nando atau Cahya juga kita bisa melihat kemungkinan bahkan mungkin ada kiper lain yang bisa menyodok. Tapi saya pikir tidak akan banyak pemain baru yang akan masuk dari daftar nama yang pernah
saya kemukakan kepada teman-teman semua, dan ya perubahan itu sedikit saja. Makanya saya bilang 95% itu ya akan tersedia untuk di FIFA Asian Cup. Dengan saya Bung Ropan berbicara, sekali lagi semoga teman-teman semua bersama keluarga baik-baik saja ya dimanapun teman-teman berada. Wassalam, ciao.